Yo, what's up guys, kembali lagi di channel gue Sasaki Haise from Street Plus. Pada hari ini gue mau coba membahas satu, ini berita memang lagi viral. Dan yang kedua, kalau gue bilang sih ini amat sangat di luar etika ya, dari sebuah tanggung jawab yang diemban terutama oleh orang-orang yang kalau boleh dibilang seharusnya tidak melakukan hal-hal yang sedemikian ya. Ini tuh gue bakal ngebahas pembahasan tentang lebih ke insiden ya, kayak insiden gitu dari Dr. Cory ya, yang saat ini sedang booming diperbincangkan ya di halayak media sosial, yang mana dikatakan dokter tersebut menghilang dari rumah, yang padahal sebenarnya dokter tersebut ini melarikan diri untuk mencari perlindungan terhadap pihak-pihak yang bisa mengayomi atau memberikan keamanan ya, karena kalau gue ikutin dari beberapa tajuk-tajuk berita, bahkan dari komentar-komentar netizen itu mengatakan bahwa si dokter Cory ini sengaja melarikan diri karena memang mengalami yang namanya kayak kasus KDRT. Dan kalau boleh dibilang ya, kalau dari lingkup yang gue lihat ini seperti kayak sebuah pelecehan juga, dan juga sebuah eksploitasi ya dari suaminya sendiri, yang mana kalau gue bisa lihat ya dan telisik, dokter ini kan kalau boleh dibilang masih termasuk dokter umum ya di salah satu rumah sakit. Dan dari informasi yang beredar, ini tindak pelecehan dan eksploitasi yang gue lihat di sini mengarah ke ranah sosial media seperti YouTube ya, dimana pembahasan dari YouTube ini memang kalau boleh dibilang sangat di luar etika seorang dokter ya. Ya kalian mungkin bisa ngeliat ya di channel YouTube-nya yang ini nih ya. Nah, di situ tuh dia membahas beberapa pembahasan yang kalau boleh dibilang tuh lebih mengarah ke 21 plus ya. Yeah, boy. Jadi kalau gue bilang tuh nggak ada pembahasan yang mengarah ke sisi positif, malah lebih ke mengarah sisi negatif. Terlebih lagi dengan saat pembahasannya itu dengan mengenakan pakaian-pakaian yang kalau boleh dibilang nggak sewajarnya seorang dokter memakai pakaian seperti itu gitu loh. Oh my god! Wow! Memang ya, gue juga nggak mau menafik, gue pun masih laki-laki normal ya, kalau ngelihat cewek-cewek berpakaian seksi gitu suka. What the? Cuman ketika gue lihat sebuah stratanya dia lah ya istilahnya ya, tanggung jawabnya dia adalah seorang dokter, ini gue langsung tiba-tiba tuh jadi kayak kok gini gitu loh. Sangat-sangat tidak memberikan visualisasi etika ya sebagaimana dokter ya. Tapi bohong. Nah, jadi itu kalau yang gue baca-baca juga di informasi ini pun juga dari berita maupun komentar-komentar netizen ini juga dari pembahasan YouTube ini juga kalau boleh dibilang si Dr. Cory ini dipaksa oleh suaminya untuk membuat channel-channel YouTube yang berbau vulgar ya, dengan pembahasannya pun juga vulgar. Oh! Ew! What the fuck? Jadi kalau gue bilang agak aneh ya, bagaimana bisa gitu seorang dokter ya, maksudnya individu yang berstatus sebagai dokter terpelajar gitu bisa memiliki suami yang kalau boleh dibilang nggak tahu sebuah etika dari
profesi yang kalau boleh dibilang tanggung jawabnya besar, dan juga tidak memiliki moralitas gitu. Jadi tolol banget. Orang tolol. Dalam ya kalau mungkin memang dia mau membuat sebuah channel YouTube, buatlah hal-hal yang positif gitu. Ini tuh kalau gue bilang hal-hal yang dia buat lebih mengarah ke ranah negatif gitu ya. Ya mungkin dari pandangan perspektif gue aja ya. Mungkin dari pandangan orang lain ada yang bilang itu positif ya. Itu berbeda pandangan, itu nggak masalah lah ya. Gue pun juga nggak mau menyuruh orang untuk atau memaksa orang untuk menyamakan pendapatnya dengan gua gitu. Cuman kalau menurut gua, kok bisa seorang dokter itu memiliki suami yang kalau boleh dibilang amat sangat di bawah standarnya seorang dokter gitu loh. Atau mungkin pernikahannya karena kena pelet. Stop it. Get some help. Ya mungkin kalau dari Teguh Suwandi mungkin bakal dibilang fix pelet. Ya karena bukan apa-apa ya. Gimana ceritanya tuh seorang dari dokter memiliki suami yang benar-benar di bawah dari kapasitas profesinya dan tanggung jawabnya sebagai dokter, yang mana akhirnya merusak nama baik si dokter itu sendiri ya. Dan yang gue tahu juga dia udah kayak kena sanksi etika ya. Ya terlepas dari itu ya, kaburnya dari si dokter ini itu juga dikatakan mengalami KDRT gitu, yang mana banyak gue baca juga. Jadi KDRT-nya itu bisa dikatakan juga kalau si dokter ini nggak mau buat video-video yang sensual seperti itu katanya sempet diancam gitu oleh suaminya dengan benda-benda apa gitu, benda tajam atau apa gitu ya. Gue baca di komentar-komentar dan juga beberapa narasi dari berita ya. Dan juga boleh dibilang tuh dokter ini pun juga adalah seorang tulang punggung keluarga. Nah jadi gue amat sangat nggak bisa mikir ya bagaimana ceritanya kok seorang laki-laki kondo gitu bisa menikahi seorang dokter gitu. Jadi tolol banget. Orang tolol. Dan terlebih laki-laki ini sangat berada jauh statusnya di bawah seorang dokter kalau gue bilang, karena pola pikirnya itu amat sangat mesum ya kalau gue bilang ya. Ya terlepas dari itu gue juga nggak mau ngerosting, cuman di sini yang gue mau beri saran ya mungkin ya kepada laki-laki di luar sana. Terlebih lagi kan untuk pada tahun-tahun ini dimana emansipasi wanita itu udah mulai amat berkembang jauh ya kalau gue bilang ya. Memang ada plus minusnya dari sebuah emansipasi yang dibawa oleh R.A. Kartini ya, dimana kesetaraan dari perempuan itu akan nilai sosial ya seperti pendidikan dan pekerjaan ya, itu juga membawa dampak negatif terhadap kaum laki-laki gitu, dimana pada saat ini memang yang namanya kaum laki-laki boleh dibilang agak lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang boleh dibilang menghasilkan uang yang cukup lebih besar ya dibanding wanita karir ya. Karena ini pun fakta gitu loh, banyak wanita karir di luar itu bergaji lebih tinggi dibandingkan pria karir gitu. Sana Satu sisi lagi juga kalau boleh dibilang secara pemikiran itu kan wanita itu juga lebih cepat untuk berpikir dewasa ya dibanding laki-laki. Jadi disitulah salah satu titik kelemahan dari para kaum pria gitu loh. Nah di sini tuh gue lebih memberikan saran mungkin ya, kalaupun mungkin para laki-laki di luar sana yang sudah menikah, yang memiliki pekerjaan dengan nilai penghasilan yang lebih rendah dibandingkan istrinya, atau mungkin hanya menjadi atau tidak bekerja lah ya boleh dibilang, kayak bapak rumah tangga gitu yang mengurus
semuanya di rumah, itu gue mohon janganlah membuat sebuah eksploitasi terhadap istri lu sendiri gitu atau wanita gitu. Karena terlebih lagi dari yang gue lihat dalam kasus ini pun juga anak juga ikut dalam eksploitasinya ya, karena kalau boleh dibilang anaknya dari si dokter Koi ini juga ikut-ikutan dalam channel pembahasan yang berbau dewasa gitu loh. Itu amat sangat nggak sesuai lah ya kalau boleh dibilang. Jadi di sini gue mohon pada para laki-laki yang memang benar-benar laki-laki ya, kalau memang kalian nggak bisa menghasilkan, minimal kalian itu bisa membantu lah ya, dan tidak membawa mungkin buah hati kalian itu pada ranah hal-hal yang tidak semestinya gitu. Karena apa yang kalian lakukan terhadap buah hati kalian ataupun istri kalian ya, itu pun akan berbalik kepada kalian gitu. Kalaupun kalian berlaku tidak baik ya, itu pasti bakal nggak baik juga ya. Ya jadi gue bilang di sini kalau memang nggak bisa membantu dalam perihal membangun keuangan, minimal lu tuh harus bisa membantu dalam perihal ya membangun pola pikir dari anak-anak buah hati yang ada, dan juga membangun sebuah manajemen keuangan dari rumah tangga ya. Ya jadi basicnya ya saling melengkapi lah ya, karena kan yang namanya kalau udah berumah tangga itu ya jujur nih, yang namanya rezeki itu nggak bisa kita tebak. Kadang istri lebih tinggi daripada suami, atau suami lebih tinggi daripada istri, atau bahkan dua-duanya bisa sama-sama tinggi gitu loh. Dan juga untuk problematika yang ada di rumah tangga itu juga beda-beda ya. Jadi kalau gue bilang cukup sampai sini aja gitu untuk perihal yang namanya tuh pria-pria mokondo gitu. Tolong jadilah pria yang benar-benar pria gitu. Tapi bohong. Jangan mentang-mentang kalian itu nggak bekerja atau lagi sedang tidak menghasilkan penghasilan yang tinggi, itu mohonlah seenggaknya tuh kalian bisa membantu dari pasangan kalian dan juga membantu tumbuh kembang dari buah hati kalian. Jadi itu aja sih ya yang gue saranin mungkin dari kasus yang ada ini. Ya mungkin untuk di next pembahasan selanjutnya gue juga masih banyak ya yang belum gue bahas, seperti bullying dan beberapa pembahasan-pembahasan lain yang masih gue coba rangkum ya. Karena jujur emang waktunya lagi padat-padatnya. Oke, sampai sini aja. Mungkin bagi kalian yang baru banget bergabung, kalian bisa klik like, comment, dan share, serta juga bisa untuk klik subscribe dan juga nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi menarik dari pembahasan yang pastinya gue bawakan di postingan gue. Sasaki Haise from Street Plus. Oke, see you the next video. Ciao.